Pemirsa Ruang Sehat, demam merupakan reaksi dari kekebalan tubuh yang tengah melawan virus, bakteri, atau parasit yang masuk ke dalam tubuh. Demam bukanlah penyakit, melainkan gejala yang menyertai penyakit dan bisa sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan pengobatan. Demam yang tinggi tidak selalu berdampak pada penyakit serius. Seringkali hal ini dijumpai pada infeksi anak-anak, yang mana demam merupakan suatu pertanda bahwa imun tubuh sedang berusaha melawan infeksi dalam tubuh. Namun begitu, Anda tetap waspada. Jangan sampai demam mencapai suhu yang terlalu tinggi, karena dapat mengakibatkan kejang-kejang dan hilang kesadaran. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meredakannya: perbanyak asupan cairan, istirahat yang cukup, dan juga melakukan kompres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali saya Purnamasari bisa kembali hadir menjumpai Anda di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah, pemirsa, Anda tadi sudah menyaksikan cuplikan singkat mengenai demam, di mana pemirsa demam bisa menyerang siapapun, mulai dari bayi hingga orang dewasa. Demam tidak selalu menyebabkan atau menimbulkan penyakit serius, namun di tengah polemik yang sedang melanda dunia saat ini, timbulnya demam menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang. Nah, apa saja gejala dari demam dan apa yang terjadi dalam tubuh ketika mengalami demam dan bagaimana cara menangani dan mengobatinya. Nah, untuk membahas ini di episode kali ini yaitu tentang mengenali demam pada tubuh, dan di studio saya sudah bersama dengan Dr. Oni Erawati selaku dokter umum sekaligus Kepala UPT Puskesmas Kelua ya. Assalamualaikum dok, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita bertemu kembali Mbak Sari ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sudah memenuhi undangan di Ruang Sehat ya Bu Dokter ya. Sama-sama Mbak Sari. Oke, langsung saja ini Bu, kita kan sekarang lagi heboh dengan wabah yang saat ini sudah ada di seluruh dunia ya Bu ya. Iya, termasuk di Kabupaten Tabalong ya. Tapi untuk berbicara masalah demam, ini seiring dengan banyaknya kasus, ini sebenarnya kondisi demam itu seperti apa Bu? Nah, oke. Jadi mungkin sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu dan bagaimana kita menanganinya, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya demam itu. Jadi demam itu adalah merupakan suatu istilah adanya terjadi peningkatan suhu tubuh di atas rata-rata normal tubuh, suhu tubuh sehari-hari. Artinya jika suhu tubuh itu meningkat 1 derajat saja dari suhu normal tubuh kita yang seperti biasanya, maka itu disebut dengan demam. Dan demam ini dia memiliki beberapa macam nanti gejala ikutan. Demam bukanlah suatu penyakit sebenarnya, bukan merupakan suatu penyakit demam bukan, tapi dia merupakan suatu gejala dari penyakit atau apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi kita harus tahu dulu, demam itu adalah peningkatan suhu tubuh 1 derajat di atas daripada suhu tubuh kita rata-rata. Suhu normal tubuh kita berapa? Jadi kita harus tahu dulu suhu normal tubuh kita range-nya antara 36,1 sampai 37,2. Artinya di atas dari itu kita sudah disebut dengan demam, meskipun nanti tingkatan demamnya itu berbeda-beda. Ya. Oke, kalau untuk demam sendiri apakah ada penggolongan khusus, misalkan tipe-tipe demam begitu, adakah dok? Iya, jadi sebenarnya kalau penggolongan demamnya itu banyak literatur yang mengatakan juga ada tipe demam, ada 7 penggolongannya tipe demam misalnya. Jadi ada yang satu misalnya demam itu berupa demam, apakah demamnya ini kontinu, artinya terus menerus misalnya. Terus yang kedua, apakah demamnya itu remiten? Remiten itu dia demam tapi dia tidak bisa turun sampai normal misalnya, turun dok tapi dia tidak turun sampai batas normal tubuh. Nanti ada juga yang disebut dengan demam intermittent. Intermittent itu artinya dia turun naik tapi dia mencapai pada suhu yang normalnya naik lagi, itu ada. Lalu yang rentan terserang demam atau terkena demam ini siapa sih dok? Demam itu bisa terjadi pada setiap orang, mau dari bayi tadi seperti Mbak Sari bilang sampai ke orang yang sudah lanjut usia itu bisa. Cuman kerentanannya ini adalah pada orang-orang yang mengalami imunitas yang
menurun itu lebih cenderung terjadi demam. Jadi contoh misalnya kepada bayi itu kan imunitasnya jelas lebih rentan dibandingkan kita yang dewasa, anak-anak atau orang-orang yang memiliki penyakit imunitas yang menurun. Contoh orang dengan penderita HIV, AIDS gitu misalnya, terus itu juga orang-orang dengan penyakit-penyakit kronis itu juga lebih rentan terkena demam. Oke. Kalau tubuh sedang mengalami demam itu sebenarnya apa yang reaksi yang ada dalam tubuh mereka begitu? Nah, jadi kita itu terkadang kan panik ya kalau yang misalnya tiba-tiba demam tinggi, langsung mun bahasa Banjarnya tuh habut ya, kita itu habut bercarian obat dan sebagainya. Sebenarnya tidak perlu harus terlalu kayak panik kayak gitu, tidak. Artinya demam ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu bakteri, mau itu virus, mau itu kuman yang lain atau hal-hal yang terjadi, itu ada bangkitan di dalam tubuh kita sehingga dia melawan. Jadi reaksi imunitas tubuh itu adalah berupa demam ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Jadi pusat panas atau pusat ini ada di dalam hipotalamik otak. Jadi ketika ada sesuatu yang masuk, maka otak kita ini akan terjadi reaksi. Ada sesuatu yang masuk, lalu kita ada respon tubuh untuk mengeluarkannya atau mengeliminirnya. Kalau virus masuk ke dalam tubuh kita, otomatis daya tahan tubuh kita kalau dia bagus, dia akan bisa sembuh sendiri atau self limited. Oke. Iya. Berarti demam ini tanpa diobati pun dia akan bisa sembuh sendiri ya. Oke. Kalau untuk penyebab demamnya sendiri apa nih, Dok? Jadi penyebab demam itu banyak sekali, tapi juga dalam artian di sini dibagi lagi beberapa penyebab faktor etiologinya. Demam itu bisa berasal dari memang infeksi. Apakah dia berasal dari infeksi virus, infeksi bakteri, jamur, atau mikroba jenis yang lain. Yang kedua, bisa juga itu demam terjadi karena kita kurang minum pun demam loh ya. Dehidrasi itu menyebabkan demam. Terus kita kalau misalnya dalam kondisi penyakit autoimun juga demam bisa. Terus orang yang dengan memiliki penyakit rematik misalnya pada orang tua itu juga bisa menimbulkan demam. Orang stres pun demam. Bisa demam iya, ya? Inggi. Jadi beragam ya, Dok? Ya? Beragam sekali. Dan ada yang tanpa diketahui penyebabnya dia demam. Itu juga ada. Disebut dengan FUO kalau kita bilang. Jadi fever, tapi dia tidak bisa terklasifikasikan demamnya itu penyebabnya karena apa. Berarti demam tidak hanya disebabkan oleh dua faktor, misalkan virus ataupun bakteri saja ya? Iya. Tapi kalau misalkan demam itu disebabkan oleh virus atau bakteri, gejala yang mungkin dirasa oleh si demam ini apa? Ini yang biasa dikeluhkan pasien dalam artian dia datang ke kita atau orang yang istilahnya mengeluh, dok tiba-tiba demamnya naik, bangun guring, bangun tidur, bangun tidur langsung panas tinggi badannya, mendadak naik, dan itu biasanya diminumin obat dia tidak turun dulu. Artinya dia tetap tinggi, badan sakit, pegel semua kayak orang dipukulin. Menjar kita itu orang Banjar itu bilangnya ringkutan. Nah itu biasanya virus penyebabnya. Tapi kalau tipenya bakteri biasanya itu timbulnya dia pelan. Ladar dulu, hangat-hangat dulu, baru naik. Itu biasanya tipenya yang bakteri. Jadi kalau kita benar-benar melakukan suatu, benar-benar menanyakan kepada seseorang dia tipe demamnya seperti apa, biasanya kita agak lebih mengetahui, oh ini penyebabnya dari sini deh, seperti itu. Oke, baiklah. Untuk membahas ini lebih lanjut, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat, pemirsa, ruang seputar informasi kesehatan. Nah, Dokter Roni, tadi kita berbicara masalah penyebab demam dari mulai bakteri, juga virus, bahkan penyebabnya banyak beragam begitu ya. Kalau misalkan demam yang terjadi ini bukan karena infeksi virus atau bakteri, tetapi terjadi pada penderita penyakit tertentu, itu demam yang terjadi pada tubuhnya itu seperti apa nih?
Sebenarnya rata-rata demam yang terjadi pada tubuh orang itu kan berbeda-beda ya. Jadi kalau orang dengan penyakit yang sifatnya kronisitas, yang anggaplah kayak rematik artritis saja, rheumatoid arthritis. Jadi misalnya dia maarit itu apa ya nama kata lainnya tuh, nih merasakan kakinya sakit, lututnya nih sakit, kan dia bengkak tuh, bengkak, hangat di kakinya, terus badannya juga merasa panas. Jadi biasanya kalau orang yang seperti itu, kalau orang Banjar itu ada yang bilang, dok aku muriat. Muriat itu tidak panas loh, dipegang badannya tidak panas tinggi, tapi badannya terasa kayak dingin di dalam, cenderung. Iya di dalam. Muriat jar orang Banjar di sini. Atau kayak dok, kena jar kita itu greges jar kita. Greges itu kalau kena angin itu kayak iya rasanya gimana gitu ya? Itu juga sebenarnya adalah salah satu tubuh itu bereaksi, itu demam. Jadi kalau orang-orang itu tidak mesti harus sakit, kayak tipes, panasnya tinggi gini, enggak mesti. Jadi kalau orang yang dengan penyakit-penyakit yang apalagi yang kronis itu bisa seperti itu. Kalau orang dengan penyakit mah biasanya tuh kan orang ada tiba-tiba malam-malam menggigil, padahal dipegang badannya tidak panas, tapi dia ternyata dari lambungnya. Itu bisa dia supaya seperti itu. Jadi beda-beda setiap orang itu. Yang ditimbulkan dari demamnya itu beda. Jadi ada demam yang dengan menggigil, ada yang tidak. Ada demam disertai dengan sakit kepala, ada yang tidak gitu. Berbeda-beda ya? Beda. Apalagi kalau orang stres. Demam karena stres itu berbeda, jelas. Berbeda ya. Berbeda. Tapi itu gejalanya seperti apa kalau demam karena demam stres? dengan berbagai keluhan yang lain, sakit sini. Wah itu kelihatan banget. Itu kelihatan banget ya. Oke. Kalau misalkan demam ini kan tadi dokter bilang juga bisa dikarenakan imun tubuh yang rendah ya. Iya. Apa demam ini hanya bisa menyerang orang dengan imun tubuh yang rendah saja begitu? Tidak. Jadi imunitas kita menurun itu banyak berbagai sebab ya. Salah satunya juga faktor kelelahan. Jadi faktor kelelahan secara fisik begawian terus menerus, nah itu juga bisa menyebabkan demam. Tapi demamnya biasanya tidak terlalu yang tinggi, cuman dia lebih dari normalnya dia. Jadi Mbak Sari, kita itu terkadang kalau perempuan, ini di luar dari sini nih ya, kalau perempuan kita itu mengukur suhu tubuh kita itu bagus deh kalau bisa setiap hari. Pada saat sampean bangun tidur belum ngapa-ngapain itu. Antara jam 4 sampai jam 6 pagi itu ditem dulu tubuh sampean. Habis itu nanti dicatat, di tanggalan itu dicatat. Bisa terlihat sekali perubahan naiknya suhu tubuh kita. Di situ nanti itu bisa terlihat bahwa nanti dikaitkan dengan masa subur kita. Kalau misalnya dia stabil ininya, terlihat. Jadi kalau orang yang ada kan, orang itu yang tidak mau pakai KB, tapi asal itunya dia memang orangnya telaten, bisa. Itu juga bisa dideteksi sendiri ya? Jadi basal, itu suhu basal tubuh kita adalah pada saat kita bangun tidur. Oke, itu berlaku juga untuk kaum pria? Iya, sama. Pria juga bisa, tapi terkadang jangan sampai kalau misalnya mau ukur suhu, kita mandinya pakai air panas, langsung ukur suhu, ya tiba-tiba tinggi. Nggak mungkin ya? Iya, betul. Oke. Kalau misalkan ini yang biasa terjadi demam pada anak-anak disertai kejang-kejang, biasanya itu apa yang terjadi di dalam tubuh anak ya? Yeah. Jadi di sini kita harus berhati-hati sekali. Jadi kejang pada anak dengan usia dari 6 bulan sampai 5 tahun itu harus berjaga-jaga kalau dia pernah ada kejang. Kejang pada anak itu biasanya disebabkan karena demamnya. Jadi ada istilah kejang demam sederhana. Tapi satu kali kejang itu pada anak akan merusak sistem saraf di otaknya. Jadi itu otomatis. Iya, karena kan kalau dia kejang itu kan terjadi hipoksia di otaknya. Jadi kalau orang kejang dia tidak mendapatkan suplai oksigen sampai ke otaknya, maka sel saraf ini dia tidak bisa kembali seperti semula. Dia kalau sekali rusak tuh ada bagusnya lagi. Kalau misalnya tangan nih patah masih bisa diperbaiki. Mun itu rusak tidak ada bisa diperbaikin. Berarti kalau misalkan dia demam disertai tinggi sekali disertai kejang, itu hal yang harus pertama dilakukan orang tua atau orang di rumah itu apa nih? Karena biasanya kan ada tradisi mereka memasang sendok di mulut, itu efektif nggak? Atau itu memang begitu caranya atau bagaimana? Jadi kalau anak kejang, tiba-tiba kita langsung deh kayak kalut gitu, apa aja dimasukin ke dalam mulut si anak. Jadi berhati-hatilah kalau pada saat seperti itu. Sebenarnya kejang itu dia bisa berhenti dengan sendiri, tapi kan waktunya saja dianya agak lebih lama. Jadi kalau misalnya anak kita kejang, apa yang harus kita lakukan? Satu, kalau dia harus ditempatkan di tempat yang aman. Anak kita itu tempat yang aman. Jangan malah yang bisa membahayakan ke
dirinya. Jadi kalau misalnya di sini langsung ditaruh di tilam, misalnya di ranjang gitu, terus itu di situ ada gunting atau anu, itu kan bisa aja dia kan plok 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 gitu, seluruh anggota tubuhnya bergerak. Itu jadi kita kejang yang tonik-klonik ya, seluruh tubuh bergerak itu tonik-klonik. Dan kalau misalnya kejang seperti itu, yang perlu dilakukan adalah selain mencari pertolongan, maksudnya sebelum dibawa ke rumah sakit, maka itu harus dilakukan. Satu, kita meinikan anaknya, dibiarkan dalam artian ini sampai dia jangan malah kita memasukkan jari kita ke dalam mulut si anak karena takut tergigit misalnya kayak gitu. Jadi yang dilakukan orang tua pertama kali menempatkan di tempat yang aman. Yang aman. Terus yang kedua juga, yang pertama sekali sebenarnya adalah orang tuanya jangan gegabah dulu. Terkadang kan gegabah ini malah membuat panik semuanya, itu malah akan merusak ke si anaknya sendiri. Artinya malah tidak akan tertolong nantinya. Jadi letakkan anak di tempat yang aman, singkirkan dari hal-hal yang bisa membahayakan dianya dulu. Terus itu kalau bisa dibuka semua ininya ya, dalam artian yang pakaiannya jadi dilonggarkan, dalam artian supaya pernapasannya tidak terganggu. Kalau misalkan bayi juga begitu ya? Iya, sama. Cuman kalau misalnya kita kan terkadang masyarakat kita di sini malah diikup apa ngerti lah, diikup. Didekap ya? Diikup tuh didekap, terus tuh dipakein baju yang tebal misalnya. Itu salah ya? Sebenarnya jangan, dalam artian harus yang agak lebih ringan. Pakaian itu kalau lagi demam itu harusnya yang ringan dan yang tipis supaya panas bisa keluar. Dengan tujuan untuk dia bisa seleluasa bernapas begitu ya dok ya? Betul. Oke, berarti untuk mereka yang sedang kejang-kejang itu jangan dimasukkan sendok ya? Jangan, cara itu salah berarti ya? Itu tidak tepat ya, dalam artian kalau dulu karena tidak ada, mungkin tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, karena daripada lidahnya tergigit lalu padahal kan tidak bertapa lama juga dia kejang, itu biasanya 5 menit itu sudah berhenti dia kejang. Gitu. Berarti rentan waktu yang paling lama paling tidak itu 5 menit begitu ya? Kalau lebih dari 5 menit itu sangat berbahaya untuk otaknya. Oh, berarti kalau misalkan di bawah 5 menit atau sampai dengan 5 menit itu tidak akan berpengaruh pada sistem otaknya ya? Tetap berpengaruh. Jadi dalam artian karena oksigenasi ke otak kan berkurang tuh Mbak Sari. Cuman maksudnya itu adalah paling banter kalau kejang itu terus menerus, itu yang jadi kita kalau terjadi sesuatu nanti kan tidak bisa kembali ke semula itu loh. Jadi dia terjadi kelumpuhan akhirnya, daya pikirnya berkurang. Akhirnya itu di kemudian harinya loh yang kita takutkan. Oke, baiklah. Kalau misalkan ini membedakan demam yang disertai kejang dan yang tidak disertai kejang, itu adakah bisa gejala yang membedakan begitu dokter? Nah, ini ada kekhasan tertentu pada anak yang sudah pernah kejang. 1 kali kejang pada saat dia umur masih bayi, misalnya dia umur 8 bulan dia pernah kejang, itu kita sebagai orang tua harus berhati-hati sampai umur 5 tahun biasanya. Nanti kalau sudah 5 tahun itu insya Allah tidak akan terjadi kejang lagi. Tapi kalau misalnya dia dan ini dia tidak akan pernah tahan dengan suhu yang tinggi, artinya 38,5 aja anak itu bisa kejang. Jadi kalau anak kan ada yang 40 tuh tahan gitu kan, ada anak yang 38,5 aja dia sudah kejang. Tapi yang kira-kira suhu demam pada anak itu yang harus diwaspadai anak itu, yang diwaspadai orang tua itu yang berapa tingkat suhunya? Jadi kalau kita kan normalnya 36,1 sampai 37,2 lah ya. Tapi kalau di atas itu kan sudah mulai. Tapi pada anak yang sudah pernah gejala kejang, pada saat dia demam itu dia kejang, nah itu jangan sampai 38 aja, itu harus berhati-hati. 38,3, jangan sampai 38,5 itu biasanya kejang dianya. Jadi itu suhunya itu beragam ya, tapi kalau ada anak yang tahan 40 tahan, alhamdulillah kayak anak saya itu tahan 40, tapi kan bisa tidak kejang tapi nanti saraf yang lainnya yang rusak, maksudnya terganggu ya. Jadi ada pengalaman miris sebenarnya. Jadi anak itu tahan 40 derajat itu dia tidak kejang, tidak seperti orang yang kayak kelojatan, tidak, tapi dia menyebabkan matanya jadi kayak terganggu dan daya motorik yang lainnya, salah satunya adalah dia lambat untuk berkata-kata. Oke, baiklah. Untuk melanjutkan masalah demam disertai kejang akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, sesaat lagi tetaplah di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Iya.
Terima kasih pemirsa, masih di Ruang Sehat. Kita masih akan melanjutkan tentang demam tadi ya dokter ya. Karena kan penyebab demam ini banyak beragam ya. Tapi kalau misalkan itu tadi disebutkan dokter juga di awal bahwa demam juga bisa disebabkan karena faktor kelelahan atau mungkin karena penyakit tertentu yang dialami dari usia mulai bayi hingga orang dewasa. Tapi ketika ini menyerang pada usia lansia begitu, yang mereka cenderung tidak merasakan gejala itu. Lalu untuk bisa melihat mereka terserang demam itu bagaimana ya dok ya? Ya, jadi kalau lansia, orang lanjut usia itu terkadang dia malah tidak terlalu merasakan. Kayaknya tuh kayak aku sehat loh gitu kan, tidak pernah ada keluhan gitu. Tapi pada prinsipnya kita itu taunya dia demam, yang pasti adalah dengan mengukur suhu tubuhnya. Jadi mengukur suhu tubuh itu pasti kelihatan kan terjadi peningkatan suhu apa tidak. Cuman dengan meningkatnya suhu ini setiap orang itu memiliki lansia tidak merasakan dia demam, kecuali kalau demamnya tinggi banget baru dia merasakan pada badanku ini panas gitu dianya. Jadi paling dia cuma merasa kayak lemes gitu kan, keluhannya tuh kayak lemes, loyo. Karena apa? Karena kan pada saat dia demam otomatis banyak sekali kalori yang dikeluarkan. Artinya kalori dikeluarkan, energi dikeluarkan sehingga dia lemas, lesu. Jadi mudah tidur, kayak maunya tuh kayak guring-guring aja. Itu tidur-tidur. Itu berarti aja. Gejala ciri-ciri orang demam pada lansia begitu ya? Karena dia tidak terlalu merasakan, tapi ketika dipegang, panasnya. Dia kan tidak bilang, aku nih panas benar, awak ada. Iya. Oke, tapi kalau misalkan ini demam menyerang pada orang yang lansia begitu, apa yang sebaiknya dilakukan? Satu, kalau apakah harus dikasih obat demam? Tidak mesti sih ya. Kalau demam itu tidak mesti harus minum obat duluan, tidak. Tapi yang pasti yang satu, kita harus banyak minum air putih dulu misalnya gitu. Air putih yang banyak itu salah satunya adalah supaya apa? Rehidrasi itu mengganti cairan yang keluar, tapi juga kalau demam itu mendinginkan di dalam tubuh kita. Jadi minum yang cukup, terus itu istirahat. Nah, istirahat yang cukup, terus juga kalau misalnya perlu memang kita boleh minum jenis paracetamol lah yang paling aman dulu sementara ini. Itu bisa dikonsumsi dari semua kalangan usia ya? Iya, kecuali kalau dia alergi terhadap paracetamol itu, karena paracetamol juga bisa alergi. Kalau misalkan dia alergi dengan paracetamol, terus apa pengganti yang lain? Bisa pakai golongan penurun demam yang lain, contoh ibuprofen misalnya gitu, itu bisa dipakaikan. Atau seperti golongan kayak Novalgin, itu juga bisa dipakaikan. Oke, tapi benar nggak sih kalau misalkan orang biasanya kalau terserang demam cepat-cepat kompres begitu? Iya. Apakah itu juga efektif untuk menurunkan demam? Kompres itu bisa dipakai, efektif sebenarnya, tapi cara mengkompresnya harus benar. Kompres yang benar, gunakan air yang biasa saja ya, air biasa atau air hangat. Jangan malah kita mengompres pakai air es atau pakai alkohol, itu salah. Jadi kalau pakai air es, pakai alkohol, terus itu tiba-tiba turun kan tuh panasnya, orang tuanya sudah senang ya? Senang deh, hati-hati tunggu. Biasanya habis itu dia langsung naik lagi dan dia bisa kejang tiba-tiba. Itu satu. Jadi harus menggunakan air biasa atau air hangat supaya turunnya juga tidak terlalu drastis turun gitu. Jadi dia memang ada fase-fasenya. Terus yang kedua, kalau cara kita kompreslah di daerah-daerah yang kalau orang kan biasanya taunya cuma di dahi misalnya gitu. Boleh di leher, boleh di ketiak. Boleh di pelipatan-pelipatan yang mana itu adalah pembuluh-pembuluh darahnya di situ besar. Oke, berarti tidak melulu harus di dahi ya? Iya, taunya kan di dahi tok gitu ya. Oke. Kalau misalkan ini demam, kita berbicara masalah demam, apakah ini terjadi di semua kalangan, bisa menyerang siapa saja begitu ya dok ya? Bisa, mau miskin mau kaya iya. bisa. Itu status ya dok ya? Tapi kalau misalkan ini berbicara masalah gejalanya, apakah semua gejala dari usia bayi sampai dengan orang dewasa lanjut usia begitu sama gitu gejalanya? Apa memiliki gejala yang mirip begitu? Demam itu tadi kita tahu bahwa kita balik ke pengertian, demam itu adalah peningkatan suhu tubuh. Tapi yang dirasakan setiap orang itu berbeda. Ada orang yang misalnya kayak anak bayi kan dia tidak mengeluh, dia bilang mama demam, tidak mungkin, wong bicara aja tidak bisa. Tapi dia merengek, rewel. Terus itu kalau misalnya kita periksa, ternyata memang demamnya tinggi. Terus ubun-ubunnya juga misalnya kayak naik ke atas. Kalau bayi ya, kan ubun-ubun itu kalau orang taunya cuman, ubun-ubunnya naik, ini masuk angin. Padahal kan mungkin dia sakit kepala pada saat itu gitu. Jadi memang berbeda-beda. Ada orang yang
tadi menggigil. Ada orang yang dengan sakit kepala saja dia itu ternyata kan demam dianya misalnya itu bisa. Mual muntah pun bisa gejala ikutan ya, karena kalau kita tekanan di dalam kepala kita meningkat otomatis enak mual. Oke, kalau untuk pengobatannya sendiri jika demam ini disebabkan oleh bakteri atau virus itu bagaimana itu dok? Jadi kalau memang satu pesan juga nih buat masyarakat yang di rumah, jangan sekali-sekali menggunakan antibiotik tanpa resep dokter. Artinya kita ini sudah kebiasaan Mbak Sari, artinya kalau misalnya kita sakit gigi minum antibiotik. Padahal nanti kalau sakit giginya sembuh, antibiotiknya selesai dia pakai. Padahal itulah yang bisa menyebabkan resistensi terhadap obat antibiotiknya, dan itu juga merusak organ tubuhnya sendiri. Jadi ada orang kan terkadang panas langsung pakai antibiotik, padahal belum tentu demamnya karena penyebabnya karena bakteri, kan antibiotik untuk bakteri. Jadi satu, kalau memang itu di rumah nih, misalnya di rumah, jadi kayak anaknya demam, terus boleh dikasihkan obat demam yang aman, contoh kayak paracetamol. Kalau paracetamol ini boleh pakai ibuprofen yang ya. Tapi juga satu, dia harus minum yang banyak, kasih minum yang banyak, terus kasih dia makan yang cukup, juga istirahatkan, tidurkan anaknya. Jadi jangan malah dibawa main ke sana kemari, tambah capek anaknya, nanti panasnya tidak mau turun-turun, misalnya seperti itu. Kalau 3 hari tidak ada perubahan, misalnya kita sudah coba pakai. Kalau 3 hari tidak ada perubahan, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tahan dulu Bu. Pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat pemirsa, ruang seputar informasi kesehatan. Nah dokter, ini tadi kita berbicara masalah pengobatannya ya dok ya. Tadi pengobatannya misalkan lebih dari 3 kali meminum obat, itu akan apa tadi resikonya? Jadi gini, kalau kita sudah di rumah mencoba untuk meminumkan obat kepada anak kita, pertama minum obat turun misalnya, kemudian nanti naik lagi, kita minumkan lagi. Misalnya kan itu obat demam itu bisa diulang ya, 6-8 jam itu bisa diulang lagi. Malah kalau dengan obat yang sama begitu dengan ya? obat yang sama. Jadi kalau misalnya kita minum contoh misalnya kita minum paracetamol sirup jam 8 pagi. Panasnya naik jam 2 siang, otomatis kita bisa minumkan pada saat itu juga, tidak menunggu jam 4 sore gitu. Karena kan kalau dosis kita kan 3 kali sehari misalnya gitu. Tapi kalau untuk obat yang demam itu bisa diulang per 6 jam, itu boleh. Jadi kalau sudah 3 kali berturut-turut diminumkan tidak turun-turun panasnya, tolong cepat bawa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan yang ada. Jadi supaya diperiksakan, nanti dari situ baru kita tentukan ini penyebabnya dari mana. Kalau memang penyebabnya dari bakteri, maka dokter akan kasih antibiotik misalnya. Karena virus dikasih antivirus misalnya kayak gitu. Jadi tergantung dari penyebabnya. Lalu apakah ada pembeda nih dok, misalkan demam yang mengarah pada penyakit yang berbahaya atau mungkin yang bisa sembuh sendiri begitu? Jadi kalau sekarang ini karena banyak penyakit-penyakit baru juga yang bermunculan, jadi kita harus juga lebih waspada. Artinya demam itu kita ada kategori demam yang sifatnya akut. Akut itu artinya dia kurang dari 3 hari. Ada yang intermediate, artinya dia yang antara 3 sampai 7 hari. Ada lagi yang sifatnya kronis, artinya lebih dari 7 hari. Nah, kalau misalnya diberi sudah pengobatan tapi demamnya tidak turun-turun, maka itu kita bisa memeriksakan lebih lanjut. Artinya apakah ada ke arah kelainan yang lain. Terus juga hati-hati kalau misalnya demamnya itu diberi obat tetap tidak mau turun-turun. Juga ada penyakit autoimun yang harus kita waspadai. Itu juga bisa dilihat dari pola demam misalnya seperti itu. Jadi demam itu ada yang bisa sembuh sendiri, yang tadi kita bilang ketika dia tubuh bagus,
dia bisa self limiting, artinya menyembuh sendiri, dibawa istirahat juga mas sembuh gitu misalnya. Lalu pembedanya apa nih dok, yang mengarah ke satu penyakit yang berbahaya atau yang bisa sembuh dengan sendiri begitu, yang bisa diketahui identik lah oleh gejala penyerta yang lainnya. Jadi tidak cuma dilihat dari demamnya. Kita tidak bisa melihat demam saja lalu kita melihat oh ini kanker misalnya, oh enggak bisa. Tapi ketika kita lihat oh dia demamnya nanar ya, nanar tuh iya, kayak runut ya, runut gitu, dia demam, dia terus tuh badannya juga cenderung drastis turunnya, berat badannya turun, terus itu ada gejala-gejala yang lain yang mengarah ke arah keganasan misalnya, itu cepat sekali. Tapi ada juga yang misalnya kayak gini, dia itu demam, panas, tinggi, tapi habis itu dia hilang demamnya, timbul ruam-ruam di kulitnya, oh ternyata campak, kerumut, morbili kalau kita istilahnya, itu ada juga yang seperti itu. Jadi seperti berbahaya tapi sebenarnya tidak, kan panasnya terlalu tinggi kan kalau orang kena kerumut atau campak itu. Oke. Kalau untuk ciri-cirinya sendiri nih, ini kan banyak di akhir-akhir ini ada wabah begitu ya. Kalau misalkan yang membedakan cirinya begitu, demam yang flu biasa atau ini ada karena faktor yang lain begitu? Oke. Jadi flu ISPA ya, kalau kita bilang itu adalah infeksi saluran pernapasan aja, pernapasan atas misalnya gitu, atau pernapasan akut yang sifatnya tidak ini dibandingkan misalnya penyakit flu biasa itu 3 hari sembuh biasanya. Tapi kalau yang sifatnya, contoh lah sekarang ini kan penyakit lagi membumi dalam wabah artian COVID, wabah ya? corona ini, wabah COVID-19 ini, itu demam di awal bisa terjadi. Habis itu dia tidak ada demam, tapi ada batuk, ada pilek, dan mungkin ada sesak timbul, cerita itu ya. Atau dia awalnya demam, atau tidak ada demam, nanti sudah 3-5 harinya baru dia ada timbul demam setelah ada batuknya. Jadi tidak mesti. Cuman yang harus kita waspadai bahwa kalau yang untuk COVID-19 ini, kita harus waspada di 14 hari pertama. Jadi kalau ketika dia dari kontak, datang, terus itu dia dalam masa 14 hari itu adalah masa pengawasan. Belum tentu dia ada demam di hari pertama sampai hari kelima, bisa saja timbul di hari selanjutnya. Artinya hari ke-6, ke-7, ke-8 itu bisa timbul di situ. Jadi makanya di masa inkubasi kuman itu yang perlu diperhatikan. Oke, yang perlu diwaspadai pemirsa Ruang Sehat di Rumah, demam yang seperti apa nih? Satu, demam yang timbul tiba-tiba, misalnya timbul dengan tiba-tiba dan tidak mau turun-turun, dengan diminumin obat apa saja dia tidak turun, dan dia ada keluhan sakit kepala yang sangat hebat. Sakit kepala sangat hebat itu kadang-kadang tertahankan lagi, itu harus waspada, kita harus cepat mencari pertolongan. Yang kedua, kalau dia demam disertai dengan ada muntah, terus itu makan tidak bisa, lemes atau gangguan kesadaran, kejang, maka itu juga harus cepat cari pertolongan. Iya, terus juga kalau misalnya tanpa ada demam, setelah demamnya turun, tapi kepalanya sakit banget, tengkuknya sakit, tengkuk leher bagian belakang, takutnya ada sesuatu radang otak misalnya gitu, itu harus diperhatikan juga seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan demam ini terus-terus berkelanjutan begitu, itu harus diwaspadai dan segera diperiksakan diri ke dokter atau ke fasilitas kesehatan terdekat begitu ya. Dan ini misalkan pemirsa Ruang Sehat di Rumah yang terserang demam, kira-kira yang pertama kali yang harus dilakukan itu apa begitu? Nah, satu, kalau demam di rumah, tadi yang pertama kali adalah kita tetap harus satu, jangan panik. Artinya dalam artian tidak mesti harus cepat-cepat ke sana kemari. Ini tidak, diri sendiri dulu diatur, terus tuh minum yang banyak, makan yang bagus, istirahat yang cukup, pikiran jangan yang kalut tadi, tenang lah ya. Tenang, jadi tenang, bawa istirahat. Masalahnya kalau pikiran banyak nanti tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat. Jadi itu akan mempengaruhi, memperburuk. Nah, setelah itu kita bisa tambah dengan minum obat untuk penurun demamnya. Jadi kalau sudah seperti itu, demamnya tidak turun-turun, nah kita baru periksakan ke
dokter. Oke, kalau misalkan untuk tadi kan ada disebutkan minum yang banyak, apakah ini berlaku hanya untuk mineral saja atau air Tidak. yang lain? Jadi kalau mineral dalam artian mineralnya di sini apa? Mau kayak Oralit misalnya atau apa misalnya kayak gitu. Yang pasti air putih boleh, tapi boleh dicampur dengan jus misalnya gitu boleh. Terus itu juga air yang dengan kandungan ada gula, kita minum teh juga boleh. Terus Boleh, itu ya? juga air kelapa sebenarnya boleh kita minum karena itu kan pengganti elektrolit cairan tubuh. Disuguhkan dalam bentuk dingin atau hangat juga boleh ya? Hangat saja. Hangat saja. Kalau bisa lebih bagus hangat saja, karena kalau dingin itu nanti efeknya ke lain-lain lagi. Kalau dia mulai ada tenggorokannya bermasalah, dingin juga mah tidak begitu bagus. Perut juga tidak enak kalau dingin, jadi harus hangat ya. Berarti yang hangat, Hangat, ya? iya. Termasuk Hangat. makanan juga ya? Iya, hangat. Oke, mungkin terakhir dok, ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa Ruang Sehat di rumah ketika mereka mengalami demam atau apa yang sebaiknya dilakukan begitu? Oke, mungkin terakhir bahwa satu, pemirsa di rumah kalau kita demam yang pasti kita harus menginginkan diri kita sendiri dulu. Artinya kita tidak boleh panik, kita menjaga kondisi tubuh kita, coba kita minum yang banyak dengan air yang mineral atau air yang lain dalam artian jus atau minuman Oralit juga boleh. Terus itu kita istirahat, tidur kalau bisa, terus memberikan penurun obat demam. Nanti kalau tidak ada perubahan baru kita ke dokter. Yang kedua, selalu usahakan perilaku hidup bersih dan sehatnya di rumah. Perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan sebelum makan maupun nanti setelah makan ataupun setiap apa yang kita kerjakan itu cuci tangan dulu. Oke, sebelum dan sesudah beraktivitas cuci ya, tangan. Dok, ya. Oke, baik. Terima kasih dokter sudah memberikan informasinya hari ini. Pemirsa, semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Saya Purnamasari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.